Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas setiap limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan semakin hari cara kita bersyukur kepada Allah semakin baik dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan semua larangannya. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang pasti nantinya di yaumil akhir kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang kita hormati Ibu Ketua, Ibu-ibu anggota perwiritan silaturahmi Ikatan Keluarga Oju. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah yaitu tentang adab seorang istri terhadap suami. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam berkeluarga kita mempunyai tugas dan tanggung jawab itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tujuannya apa? Agar rumah tangga kita itu tetap hangat dan harmonis. Seorang suami punya adab terhadap istrinya. Begitu juga seorang istri juga punya adab terhadap suaminya. Lalu apa adab seorang istri terhadap suaminya? Maka di sini ada beberapa hal yang harus senantiasa dilakukan oleh seorang istri untuk menjaga adab atau etika kepada suaminya. Yang pertama yaitu dengan senantiasa menjaga sifat malu. Jadi seorang istri itu harus senantiasa menanamkan sifat malu kepada pasangannya atau suaminya. Sebagaimana hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Yang harus digarisbawahi, malu yang seperti apa yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi malu yang dimaksud di sini adalah malu dalam arti yang positif. Maksudnya seorang istri harus malu ketika tubuhnya bau di depan suami. Atau seorang istri harus malu ketika dia tidak punya etika yang baik atau akhlak yang baik terhadap suaminya. Maka malu yang seperti inilah yang dianjurkan dalam agama Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, adab seorang istri terhadap suaminya yaitu senantiasa qanaah. Qanaah yang dimaksud di sini merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi kita senantiasa harus merasa cukup dengan apa yang dimiliki dengan tidak menuntut kepada pasangan atau suami kita di luar batas kemampuan dia. Harus senantiasa bersyukur, walaupun itu sedikit syukuri. Karena firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur maka saya akan menambah nikmatku kepadanya. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur, ingat kata Allah, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Jadi yang harus kita sadari di sini, rezeki itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa harta, tapi rezeki bisa berupa kenyamanan, itu adalah rezeki. Rasa cinta itu adalah rezeki. Punya suami yang baik itu adalah rezeki. Punya anak itu adalah juga rezeki. Jadi kita jangan memandang rezeki itu hanya berupa materi dalam bentuk uang, kendaraan, atau
kebun dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, baik itu kebahagiaan yang ada dalam rumah tangga, itu juga merupakan rezeki. Lalu yang ketiga, adab seorang istri terhadap suaminya yaitu dengan tidak memotong pembicaraan suami. Karena ini yang sering kita anggap sepele. Ketika suami berbicara, satu kata suami, 10 kata kita. Suami belum selesai ngomong, kita sudah memotong. Itu kadang yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita berumah tangga. Padahal kadang suami itu menyampaikan sesuatu permasalahannya yang sedang dia hadapi, tapi kita sudah memotong dengan mengata-katakan hal-hal yang tidak baik, sehingga akhirnya menyulut emosi yang menyebabkan terjadinya pertikaian atau pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang keempat, adab istri terhadap suami yaitu senantiasa menjaga kehormatan suami. Bagaimana caranya? Yaitu dengan senantiasa menunjukkan sifat, sikap, akhlak yang baik, baik itu ketika suami ada di rumah atau dekat kita, maupun ketika suami tidak ada di dekat kita. Jadi kita harus senantiasa menjaga akhlak. Jangan ketika suami tidak ada, kita hanya memperturutkan keinginan, kesenangan kita, memperturutkan hawa nafsu. Namun kita harus senantiasa menjaga akhlak, karena bagaimanapun